Ya, selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat malam. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kita bisa kembali berkumpul dan juga saya juga punya kesempatan bertemu dengan saudara sekalian yang ada di GRI Bintaro pada malam hari ini. Hari ini adalah satu tema yang akan melanjutkan setiap apa yang sudah kita sama-sama pernah dengar, yaitu pada saat saya membawakan satu sesi tentang teologi Asia. Dan waktu itu salah satunya sesi yang saya pimpin adalah bicara tentang seorang yang bernama Wang Mingtao. Masih ingat? Ya, Saudara. Dan hari ini saya akan membawa kita untuk melihat kepada satu panggilan misi yang begitu penting, khususnya bagaimana sebagai orang Kristen, seringkali kita menganggap ini adalah hal yang bukan kita butuhkan. Seringkali kita menganggap bahwa hal yang akan kita bahas ini adalah yang dialami orang lain dan tidak ada hubungannya sama kita. Seringkali kita menganggap bahwa waktu kita mau bahas tentang apa yang namanya satu tema yang namanya persecution atau penganiayaan, seringkali kita mendoakan, seringkali kita peduli, tapi kita hanya mempedulikan bahwa itu adalah orang lain yang mengalami. Tetapi kita tidak pernah untuk melihat bagian ini adalah satu bagian yang menjadi penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga persecution itu bukan bicara tentang orang lain. Sebenarnya persecution juga bicara tentang kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Maka kita mau belajar, khususnya bagaimana saudara dan saya hari ini sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk bermisi. Dan khususnya mengkaitkan misi, bukan sekedar hanya di dalam pemberitaan Injil saja. Tapi bagaimana kita memiliki kekuatan untuk sebagai orang percaya untuk menghadapi setiap side effect dari apa yang kita lakukan, yang kita perjuangkan di dalam Tuhan sebagai orang percaya. Dan bagaimana kita belajar menghadapi persecution sampai pada akhir hidup kita. Maka sebelum saya akan sama-sama mengajak saudara sekalian untuk masuk di dalam pembahasan pada malam hari ini, saya mengajak saudara sekalian untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kita semua, sehingga setiap kita bisa dengan hati yang gentar di hadapan Tuhan. Untuk kita memohon panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu bermisi. Biarlah setiap kita dikuatkan Tuhan menghadapi yang menjadi tema pada hari ini, yaitu menghadapi persecution. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kalau Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan kami di dalam tatanan dunia ini. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak tatanan dunia yang sudah rusak. Kami melihat bagaimana tatanan dunia yang sudah berkompromi. Dan begitu banyak tatanan dunia yang sudah menjual akan apa yang original dari Tuhan. Dan kami melihat bagaimana begitu banyak orang-orang, dan bahkan mereka adalah orang-orang yang beragama. Mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan kami mohon kepada Tuhan, melalui pembahasan kami pada hari ini, kami bukan hanya mau belajar dari setiap apa yang terjadi di dalam sejarah. Tetapi kami juga mau belajar dari kitab suci. Dan kami juga mau belajar bagaimana menghidupi setiap pimpinan Tuhan di dalam menghadapi persecution. Biarlah Tuhan mampukan kami, kuatkan kami, dan sanggupkan kami untuk kami menghadapi di dalam pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan tangan Tuhan dan mampukan hamba-Mu juga untuk men-sharingkan apa yang ada di dalam ajaran kitab suci dan bagaimana kami belajar dibentuk oleh Tuhan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, setiap kita pasti punya Alkitab, bukan? Saudara, mungkin hari ini kita melihat abad 21 banyak orang punya aplikasi Alkitab di handphone. Ya. Tetapi pada saat kita melihat orang-orang, khususnya di dalam perjalanan sejarah, mereka banyak sekali memiliki kitab suci. Dan bahkan sampai hari ini banyak orang yang memegang kitab suci. Tapi tahukah saudara,
Ada orang yang hanya karena mempunyai kitab suci, mereka harus mati. Tahukah saudara bahwa pada saat mereka memiliki kitab suci, mereka tidak lagi diberikan akan satu kesempatan untuk bisa menghirup udara lagi. Kenapa saudara? Karena mereka mengatakan kitab suci ini adalah kitab suci yang mengganggu dunia. Sehingga pada setiap orang bisa punya kitab suci, mereka diberikan akan satu kesempatan untuk mengenal pencipta, mengenal penebus, dan mengenal setiap pewahyu kebenaran. Tetapi saudara, kita juga melihat bagaimana dunia membenci akan orang-orang yang membaca kitab suci. Membenci akan kitab suci itu sendiri. Dan membenci siapa yang diberitakan di dalam kitab suci itu sendiri. Saudara, di Tiongkok, orang-orang yang punya kitab suci itu dianggap sebagai orang murtad. Sehingga akhirnya pada saat tentara merah, khususnya Red Guard, di zaman tahun 70-an, kita melihat mereka berkeliling kampung, mereka berkeliling apartemen, adalah untuk mencari siapa yang punya Alkitab. Saudara, di Amerika ada seorang bernama Dr. Daniel Wong. Dia adalah seorang dosen dari The Master College, dari John MacArthur. Dan dia adalah seorang yang waktu dia di China, dia adalah keluarga Kristen yang waktu dia ditangkap, dia diberikan akan satu hal, yaitu apa? Ditanya satu pertanyaan, di rumahmu ada Alkitab atau tidak? Saudara, mereka punya Alkitab. Tetapi akhirnya bagaimana mereka menyembunyikan Alkitab? Mereka kasih ke satu petani. Dan dia katakan, Pak petani, tolong bawa Alkitab saya pergi kemanapun kau pergi. Jangan sampai Alkitab ini dibakar. Jangan sampai Alkitab ini dimusnahkan. Tapi biarlah Alkitab ini kau bawa. Kalau kau sampai kepada orang di mana orang-orang membutuhkannya, kasih kepada dia. Jangan sampai dibakar, jangan sampai dibuang. Saudara, saya percaya ini adalah satu bagian di mana kita diajarkan dari kisah itu, yaitu apa? Saudara, tahukah engkau bahwa hanya untuk memiliki Alkitab saja seorang berhubungan dengan hidup dan mati harus menghadapi penganiayaan. Hari ini kita mungkin di rumah punya banyak Alkitab. Ada yang English version, ada yang Chinese version, ada yang Indonesian version. Kita sudah punya mungkin begitu banyak akan versi-versi yang ada. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab justru menjadi satu atau salah satu kondisi penganiayaan kenapa terjadi di dalam sejarah adalah karena mereka melihat orang yang baca Alkitab, mereka mengalami perubahan di dalam hidupnya. Mereka yang membaca Alkitab, mereka mengalami kebangunan sehingga akhirnya mereka bisa menghadapi setiap kesulitan demi kesulitan tanpa henti. Sehingga waktu mereka membaca satu kitab dan membaca satu ayat, lalu menemukan misalnya semakin dihambat, semakin merambat. Akhirnya kita juga melihat orang-orang Kristen rela menderita, rela dianiaya. Karena mereka tahu bahwa yang ada dalam kitab suci ini adalah penuh kuasa untuk membangunkan hidup mereka, untuk mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saudara, hari ini saya sangat gentar khususnya untuk membawa akan sesi ini. Kenapa saudara? Karena saya merasa bahwa saya tidak cukup mengalami persecution. Bisa lihat dari size tubuh saya, ya. Saya belum sampai mengalami persecution seperti yang dialami seperti Wang Mingtao, seperti Watchman Nee, maupun juga seperti orang-orang yang ada di dalam sejarah gereja Tiongkok. Kita melihat bagaimana mereka mengalami begitu banyak persecution demi persecution. Tetapi saudara, kita hari ini melihat bagaimana apa? Banyak penganiayaan terjadi adalah karena kitab suci. Karena siapa yang diberitakan di dalam kitab suci. Apa yang menjadi konten di dalam kitab suci. Dan bagaimana orang memperlakukan kitab suci. Saudara, itu sangat mendasari dari setiap respon. Bagaimana mereka menghargai setiap kehidupan mereka sebagai orang percaya. Waktu China tahun 60-70. Mereka tidak pernah punya kitab suci. Mereka tidak pernah punya Alkitab. Kalaupun Alkitab ada, itu sangat rahasia sekali. Saudara, ada satu kali tahun 80-an,
ada satu organisasi lembaga Alkitab yang mereka mencetak Alkitab di dalam bahasa Mandarin. Lalu akhirnya mereka cetak, khususnya berada dari Hong Kong. Mereka cetak kitab suci. Lalu akhirnya mereka bawa secara rahasia ke Tiongkok. Dan waktu itu jemaat yang ada di Tiongkok, mereka tidak pernah baca kitab suci. Mereka hanya dengar daripada orang-orang yang memiliki penggalan daripada kitab suci tersebut. Ada yang memegang penggalan Matius, ada yang memegang penggalan Markus, dan sebagainya. Dan mereka baca akan Matius, baca akan Markus itu berulang-ulang. Bahkan, saudara, sampai 1 tahun pembacaannya tetap sama, yaitu kitab Matius. Tetap sama, yaitu kitab Markus. Terus diulang-ulang. Dan itulah yang terjadi dalam gereja saat itu karena mereka tidak punya kitab suci. Sampai akhirnya kita melihat Alkitab masuk ke Tiongkok. Dan akhirnya waktu mereka melihat seseorang membawa koper dan koper itu dibuka. Lalu akhirnya Alkitab itu dibagikan dan mereka dengan penuh sukacita. Itu apa? Penuh sukacita untuk mereka bisa melihat bahwa yang saya pegang ini adalah kitab suci. Yang saya pegang ini adalah firman Tuhan. Dan saya mau belajar sungguh-sungguh. Dan saya mau untuk berjuang, untuk belajar. Termasuk dianiaya sekalipun. Aku akan tetap mau belajar firman Tuhan. Saudara, itulah kenapa kita melihat gereja-gereja di Tiongkok banyak mengalami akan satu penganiayaan. Salah satunya adalah karena mereka memiliki Alkitab ini. Dan pada saat mereka memiliki Alkitab, kenapa mereka sangat takut dengan orang Kristen yang memiliki Alkitab? Karena ketekunan mereka membaca kitab suci. Karena kepercayaan mereka bahwa firman Tuhan mengubah hidup mereka. Dan kepercayaan mereka bahwa apa? Hanya kitab sucilah pengharapan saya. Dan hanya kitab sucilah akan satu-satunya yang dapat membuat saya hidup di dalam pengharapan. Maka saudara, kalau kita melihat khususnya di dalam apa yang namanya perjalanan orang-orang, khususnya di dalam mempercayai Tuhan, kita coba lihat. Saya akan memberikan beberapa hal, yaitu sebelum saya, maafkan ya ini saya, ya, saudara, saya sebelum akan membahas, saya akan mengajak saudara untuk melihat. Pertama, where is hardest to follow Jesus? Di manakah orang-orang yang susah mengikut Yesus? Kita akan melihat bagaimana banyak negara yang mengalami persecution dan mereka adalah negara-negara yang sangat keras terhadap kekristenan dan banyak sekali penganiayaan terjadi. Kita bisa melihat beberapa negara di situ, North Korea, Afghanistan, Somalia, Libya, Pakistan, Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria, dan India. Kita melihat mayoritas adalah ateis maupun juga komunis maupun juga Islam dan juga adalah Hindu, ekstrim tentunya. Lalu kalau kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu adalah where Christian face the most violence. Kita melihat yang paling jahat, yang paling di mana orang Kristen mengalami penganiayaan yang kejam. Kita bisa melihat dengan cepat, yaitu ada Pakistan, Nigeria, Kongo, Mozambik, Kamerun, lalu juga Central African Republic, India, Mali, South Sudan, dan Ethiopia. Dan kita bisa kira-kira melihat bagaimana background-nya adalah Muslim, background-nya adalah satu kepercayaan-kepercayaan yang bercampur aduk dengan animistik dan sebagainya. Lalu juga kita melihat Hindu yang ekstrim tentunya. Lalu kalau kita mau melihat lagi, yaitu adalah where Christian were martyr most, yang banyak yang mati martir. Nah, saudara, kita juga melihat bagaimana Nigeria, Kongo, Pakistan, Mozambik, terus berulang negara-negara itu. Kamerun, adalah Burkina Faso, dan ada 2 negara yang tidak disebut, dan juga Central African Republic, Mali, dan sebagainya. Nah, saudara, ini adalah beberapa hal di mana kita melihat secara informatif bagaimana negara-negara mengalami begitu banyak penganiayaan. Dan next-nya adalah
where church were attacked or closed most. Di manakah gereja diserang maupun juga gereja ditutup. Saudara, kalau melihat ada hal yang aneh. Kalau kita melihat di sebelum-sebelumnya, Nigeria, Kongo, dan sebagainya itu mendominasi, Pakistan mendominasi. Lalu juga kita melihat negara-negara yang begitu banyak sekali full of violence, ya, itu menjadi sesuatu yang tidak pernah menjadi bagian kita terpikir bahwa negara yang paling banyak gerejanya dihancurkan itu adalah negara China. Ya. Jadi kalau kita melihat China 3088 ini adalah data dari Open Doors. China 3088 gereja, jadi berarti sudah perhatikan. Berarti 3088 gereja menjadi satu angka, khususnya di negara Tiongkok, di mana keberadaan gereja itu adalah sesuatu yang kelihatannya begitu legal, kelihatannya begitu marak, sehingga kalau kita melihat angka-angka yang ada, India hanya 76, Pakistan hanya 68, Meksiko hanya 61, China 3088. Saudara, ini pun data ini pun adalah satu data hanyalah bicara tentang gereja yang sekedar terdeteksi sebagai gereja yang besar. Belum termasuk persekutuan-persekutuan, belum termasuk akan apa yang namanya apartemen-apartemen yang mengadakan ibadah, belum juga termasuk akan setiap gudang-gudang yang dijadikan gereja oleh orang-orang yang ada di Tiongkok. Saudara, kenapa saya menunjukkan data-data ini? Adalah untuk mengajak saudara untuk melihat kenapa gereja bisa diserang, kenapa orang Kristen menjadi martir, kenapa violence harus dihadapi oleh orang-orang Kristen, dan kenapa mereka harus berhadapan juga dengan satu hal di mana orang membinasakan orang yang namanya Kristen. Saudara, semuanya itu bukan di dalam satu hal yang baru. Karena mereka semua diserang, mereka semua diperlakukan dengan jahat. Mereka di gerejanya ditutup, maupun hamba tuannya ditangkap. Itu semua adalah karena ini. Adalah karena firman Tuhan. Karena Kristus yang diberitakan. Karena Injil yang dihidupi. Dan perjuangan orang-orang percaya yang menjalankan firman. Membuat negara yang namanya komunis ini. Membuat negara Islam yang ekstrim. Membuat negara Hindu yang ekstrim. Mereka kebakaran hatinya. Kebakaran hatinya kenapa? Karena melihat konsistensi orang percaya. Pekerjaan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Dan perjuangan hidup dan kesaksian hidup mereka. Membuat mereka gemetar. Kenapa? Karena ini adalah hal yang berbahaya bagi mereka. Karena jika tidak, maka hidup mereka tidak akan bisa tenang di dalam melakukan dosa. Maka saudara, saya mengajak saudara untuk melihat apa yang dialami oleh orang-orang di dalam penganiayaan hari ini. Ketahuilah saudara, semua penganiayaan yang dialami oleh orang-orang di dalam sejarah, di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya, semua itu adalah bibit daripada gereja. Maka itulah kenapa Tertullian mengatakan satu kalimat. The blood of martyr is the seed of the church. Itulah kenapa kita melihat gereja di Tiongkok kenapa begitu hebatnya. Begitu mengagumkan. Meskipun dianiaya, kenapa mereka masih tetap dengan gencarnya melayani Tuhan. Memberitakan Injil dan sebagainya. Saudara, kami di sana menyaksikan. Karena apa? Karena mereka percaya Kristus. Mereka percaya setiap firman Tuhan yang ada di dalam kitab suci mereka. Dan mereka percaya hidup mereka harus dituntun oleh kitab suci. Tanpa hidup mereka dituntun oleh kitab suci, mereka tidak mungkin dapat menjadi saksi Tuhan di dalam hidup mereka.
Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk membuka satu bagian dalam kitab suci di dalam kita memahami tentang arti penganiayaan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dan saudara, saya mengajak saudara membuka satu bagian dalam kitab suci. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ayat yang ke-4 saja. 1b sampai ayat yang ke-4. Setelah menemukan, mari kita membacanya bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang ke-8, ayat 1b sampai ayat yang ke-4. Setelah menemukan, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapi dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. So sekalian, kisah ini adalah satu kisah yang harus diingat oleh setiap orang-orang percaya. Bagaimana kita melihat persecution di dalam sejarah Injil. Kita melihat di dalam perjanjian baru. Kita melihat persecution dimulai dari seorang yang bernama Stefanus, di mana dia adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia di dalam mengajar, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia di dalam memberitakan firman, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan bahkan pada saat dia melayani sebagai seorang yang berada di dalam bait suci, dia dikatakan dalam kitab suci, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini menunjukkan akan satu hal, yaitu menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pekerja di dalam gereja Tuhan. Hal yang harus kita ingat semua adalah, adakah Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk mengisi hidupmu? Apakah engkau sungguh-sungguh di dalam hidupmu sebagai orang percaya? Engkau bukan menjadi akan pelayan yang hanya sekedar mengikuti order yang diberikan oleh hamba Tuhan atau diberikan oleh sesama rekan, atau sungguh-sungguh engkau melayani adalah karena engkau tahu bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah karena pimpinan dari Roh Kudus. Saudara, Stefanus adalah seorang yang sangat-sangat dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga pada saat dia berkhotbah, dia nggak sembarangan berkhotbah. Pada saat dia mengajar, dia tidak sembarangan mengajar. Dan pada saat dia melayani setiap jemaat, dia pun tidak sembarangan untuk melayani setiap jemaatnya. Maka dia seorang yang dikenal sebagai seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kenapa bisa terjadi penganiayaan? Saudara, kita melihat bagaimana penganiayaan terjadi adalah pada saat Stefanus mengkhotbahkan satu khotbah, di mana khotbah itu adalah khotbah yang sangat-sangat berbahaya. Yaitu dia mengkhotbahkan apa? Dia mengkhotbahkan adalah, apakah Tuhan hanya bersemayam di bait sucinya? Apakah Tuhan hanya ada di dalam bait sucinya? Saudara, di dalam pikiran orang-orang Yahudi, bait suci adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Maka tempat kenapa bait suci dikatakan bait yang kudus? Karena Allah ada di sini. Di dalam perjanjian lama, kenapa tabut suci Allah ditaruh di bait suci, ditaruh di kemah suci? Adalah karena dengan adanya tabut Allah menyatakan bahwa Tuhan ada di sini. Maka mau masuk ke gereja, kamu harus memiliki apa? Kamu harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, kita melihat Stefanus mengkhotbahkan apa? Dia mengkhotbahkan bahwa siapa bilang
bahwa hanya di dalam bait suci Tuhan bersemayam. Dia mengkhotbahkan satu khotbah yang menyatakan bahwa Tuhan bersemayam di dalam seluruh ciptaan. Langit, bumi, itu adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Jadi Tuhan ada cuma di dalam gereja? Tidak. Tuhan ada di luar gereja. Tuhan hanya ada di dalam kemah suci atau bait suci? Justru yang dikatakan tidak. Justru Tuhan menyatakan bahwa di dalam khotbah dari Saulus, yaitu Tuhan bersemayam di seluruh ciptaan. Surah khotbah ini mungkin bagi kita sesuatu yang biasa. Tapi bagi orang Yahudi waktu itu, ini tidak biasa. Maka itulah kenapa pada saat orang-orang Yahudi mendengar khotbah itu, mereka langsung menjadi emosi. Mereka langsung menjadi marah. Mereka menganggap bahwa khotbah ini adalah khotbah yang mengajarkan kepada mereka bahwa apa? Bahwa Tuhan ada di mana-mana. Maka kalau Tuhan ada di mana-mana, maka tidak usah datang ke bait suci juga nggak apa-apa. Maka akhirnya bagi mereka ini sesuatu yang nonsens. Akhirnya mereka menghakimi akan Stefanus. Saudara, dan akhirnya Stefanus diadili. Dan akhirnya kita melihat Stefanus dipertanyakan imannya. Padahal kitab suci dengan jelas dikatakan dia dipenuhi Roh Kudus. Maka saudara, pada saat dia dipertanyakan imannya oleh orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di situ. Saudara tahu apa yang terjadi? Maka di situ dia mengatakan satu hal. Waktu orang-orang mengadilinya dan pada saat orang-orang singkat ceritanya berusaha untuk menghukum dia. Lalu pada saat dia sudah mau dihukum. Tercatat di dalam kitab suci. Yaitu Stefanus melihat ke atas. Dan waktu ditulis melihat ke atas. Lalu dikatakan apa? Lalu dikatakan dia melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia melihat Yesus berdiri di sebelah Allah Bapa. Saudara, ini adalah sesuatu kalimat yang mungkin bagi kita biasa saja. Tapi bagi orang Yahudi ini kurang ajar. Kenapa? Yesus selama ini mereka gak pernah anggap bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang Yahudi, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu memakai kuasa yang dari surga. Mereka menganggap Yesus itu pakai kuasa Beelzebul. Mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah orang murtad. Lalu dikatakan di sebelah Allah, di sebelah kanannya Allah. Bagi orang Yahudi itu penghinaan. Orang murtad kok bisa di sebelah kanan Allah? Lalu apalagi juga dikatakan dia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kata berdiri juga membuat orang Yahudi marah luar biasa. Kenapa saudara? Karena berdiri di sebelah kanan Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat spesifik. Kalau kita baca banyak bagian dalam kitab suci, kita akan menemukan bagaimana ditulis adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak pernah ada tertulis Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Maka waktu Stefanus berkata, aku melihat Tuhan Yesus, dia di sebelah kanan Allah Bapa dan dia berdiri. Dan kata berdiri itu menunjukkan bahwa yang berdiri di sebelah kanan Allah berdiri untuk membela Stefanus yang dipersalahkan oleh orang-orang sekelilingnya. Sudah, dan kisah itu akhirnya menunjukkan sebuah fakta. Pada saat kebenaran diberitakan, di saat orang yang penuh Roh Kudus melaksanakan apa yang dituntut oleh Tuhan dan harus dikerjakan oleh Tuhan, yang harus dikhotbahkan oleh setiap mereka. Dan akhirnya setelah khotbah selesai, setelah fakta iman selesai, dan waktu kesaksian sudah diberitakan, kita melihat penganiayaan terjadi. Yaitu apa? Batu-batu itu merajam Stefanus sampai mati. Saudara, dan akhirnya kita juga melihat di dalam kitab suci. Dari kejadian itu, apa yang terjadi saudara?
Dari kejadian itu yang terjadi apa? Orang-orang Kristen akhirnya dikejar-kejar kemana-mana, bukan? Yang selama ini orang Kristen ada di Yerusalem dan akhirnya gara-gara kasus dari Stefanus ini, akhirnya orang-orang Kristen dikejar-kejar oleh orang-orang Farisi. Salah satunya adalah Saulus. Dan akhirnya kita melihat Saulus akhirnya mengejar laki-laki, perempuan, anak-anak, semua ditangkap sama dia. Dan akhirnya kita melihat satu fakta yang terjadi, yaitu orang-orang Kristen melarikan diri tersebar ke seluruh pelosok. Dan saudara, dan di dalam pelarian dari setiap mereka, keluar dari Yerusalem, dan akhirnya kita melihat apa? Kita melihat semua dimulai dari sebuah kasus. Seorang yang dipenuhi Roh Kudus mengkhotbahkan apa yang Tuhan mau dia khotbahkan. Semua kasus penganiayaan ini dimulai dari firman Tuhan yang diberitakan dengan plainly. Dan tidak peduli suka tidak suka, tapi adalah Tuhan yang menghadirkan itu. Dan kita melihat penganiayaan dimulai dari mana? Daripada kesaksian yang Tuhan taruh bagi mereka di dalam kuasa Roh Kudus. Dan penganiayaan terjadi. Dan akhirnya kita melihat orang-orang Kristen mengalami penganiayaan sampai pada hari ini. Saudara, mungkin orang akan berkata apa? Aduh, penganiayaan terjadi gara-gara satu orang yang namanya Stefanus. Aduh, setiap apa yang terjadi pada sejarah gereja dimulai dari satu orang yang khotbahnya begitu membuat orang marah. Penganiayaan dimulai dari seorang yang katanya dipenuhi Roh Kudus, tapi dipenuhi Roh Kudus justru bikin orang-orang melakukan akan satu perbuatan yang mengambil nyawa orang kudus itu. Sudah mungkin kita berkata apa? Mengapa sih harus seperti itu? Bukankah lebih baik jangan khotbah yang keras-keras? Mungkin kita berkata jangan khotbah yang menyulut api kemarahan orang. Mungkin kita berkata jangan kita mengkhotbahkan konten yang membuat orang merasa insecure atau mengalami sebuah amarah. Kamu sih Stefanus, khotbah nggak hati-hati. Mungkin kita berkata bahwa kamu ini Stefanus, kamu tuh khotbah jangan sok-sokan. Kamu khotbah dengan kesadaran diri. Mungkin kita mengatakan bahwa sejarah penganiayaan dimulai dari kasus seorang yang kurang berhikmat. Baik di dalam berkhotbah, baik di dalam bersaksi, baik di dalam melayani. Tetapi saudara, kalau saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, penganiayaan terjadi memang secara manusia dimulai dari sebuah kasus Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus memberitakan firman, melayani Tuhan, bersaksi Tuhan bagi mulia nama Tuhan. Khususnya di dalam gereja Tuhan. Kita percaya bahwa di Perjanjian Lama juga ada persecution, saudara. Tetapi kita melihat di dalam sejarah gereja, kita melihat Stefanus dipilih Tuhan untuk menjadi satu pembuka di dalam sejarah penganiayaan gereja. Dan semua penganiayaan gereja dimulai dari kebencian mereka terhadap apa? Kebencian mereka terhadap khotbah, kebencian mereka terhadap kesaksian, kebencian mereka terhadap konten Injil. Dan itulah yang menjadi sebuah penolakan mereka. Maka itulah kenapa sejak kasus daripada Stefanus sampai hari ini penganiayaan terjadi. Temanya selalu sama. Kenapa mereka menginginkan kekristenan ditumpas habis? Kenapa mereka menginginkan kekristenan tidak ada di negara-negara mereka? Adalah karena mereka tidak mau apa yang dikhotbahkan, apa yang ada di dalam konten Injil, maupun apa yang menjadi kesaksian mereka, itu mengganggu setiap dosa-dosa mereka. Sehingga itulah kenapa kita melihat persecution terjadi bahkan sampai pada hari ini. Dan kita melihat Alkitab dengan jeli menunjukkan kepada kita bahwa
You must learn from this moment. Kita harus belajar daripada apa yang terjadi pada Stefanus. Dengan kita kembali daripada apa yang ada dalam Stefanus, maka kita akan belajar bagaimana kita seharusnya berespon terhadap penganiayaan yang kita hadapi. Saudara, beberapa poin yang saya mau sharingkan kepada kita semua pada hari ini, dan mungkin slide bisa langsung kepada slide berikutnya. Saudara, hari ini kita mau melihat kepada 6 poin untuk mendasari apa yang kita baca. Pertama, kita bisa belajar satu hal, yaitu kenapa di dalam kisah Stefanus dikaitkan dengan sejarah penganiayaan gereja. Apakah karena dosanya Stefanus? Apakah karena kelalaian Stefanus? Apakah karena Stefanus tidak memiliki akan satu visi yang jelas di dalam berkhotbah, di dalam bersaksi, maupun di dalam melayani? Jawabannya adalah tidak. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia di dalam sejarah penganiayaan gereja dikatakan sebagai pembuka dari sejarah tersebut? Saudara, yang kita mau belajar yang pertama adalah God makes persecution serve mission. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai akan apa yang namanya penganiayaan. Tuhan memakai penganiayaan untuk kita bersama-sama melihat dari persecution itu ada mission yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara, kita melihat waktu Stefanus dirajam batu, waktu itu sudah ada mandat Injil yang dikatakan Yesus kepada para murid, yaitu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Tapi mereka belum pergi. Mereka masih di Yerusalem. Mereka masih belum untuk melangkahkan kaki mereka. Tetapi saudara, akhirnya kita melihat melalui peristiwa daripada Stefanus, apa yang kita lihat? Kita melihat bagaimana melalui kisah Stefanus, Tuhan memakai penganiayaan untuk mengajarkan kepada orang-orang Kristen untuk apa? Justru waktu penganiayaan tiba, waktunya bagimu untuk bermisi. Waktunya engkau sadar tentang pentingnya misi. Saudara, waktu Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, tidak ada persecution di situ. Tetapi persecution bisa terjadi di dalam rencana Tuhan adalah untuk menggugah orang Kristen bahwa apa? God can make persecution untuk membuat kita tergerak untuk bermisi. Saudara, maka itulah kenapa kita percaya di mana Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu itu bisa memakai apa saja untuk menyatakan apa yang Tuhan mau. Dan dalam hal ini adalah persecution di dalam kedaulatan Tuhan, penganiayaan di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan dapat memakainya untuk apa? Untuk membawa orang-orang untuk bermisi. Saudara, tentu saja ini adalah sesuatu yang membuat kita sadar bahwa apa? Bahwa di dalam persecution, di dalam setiap penganiayaan pun, kita harus melihat ada kedaulatan Tuhan yang mendasari semuanya. Maka, waktu orang bisa menderita, waktu orang bisa dianiaya, karena imannya kepada Tuhan, saudara, itu adalah kedaulatan Allah yang mendasari, yang membuat orang yang mengalami persecution itu pun sadar bahwa waktu aku mengalami penganiayaan ini pun, aku melihat Tuhan di dalam kedaulatannya mengizinkan ini semua terjadi. Saudara, saya di dalam beberapa minggu ini banyak men-sharingkan tentang gospel mission over isolation. Men-sharingkan khususnya kita melihat banyak gereja-gereja menganggap ini adalah bulan misi di mana kita banyak bicara tentang misi, misi, dan misi. Tapi saudara, saya juga harap kita semua bukan hanya sekedar mendengar tentang semuanya ini sekedar karena bulan misi.
Tapi kita perlu untuk apa? Kita perlu untuk juga digerakkan oleh Tuhan untuk kembali kepada apa yang Tuhan mau saya kerjakan di dalam kehidupan saya saat mendengar semuanya ini. Saudara, Tuhan memberikan persecution untuk supaya kita sebagai orang-orang percaya melihat lagi bahwa persecution adalah alat Tuhan. Persecution adalah tools-nya Tuhan. Sehingga waktu kita melihat seseorang bisa mengalami persecution, itu semua adalah bagian dari kedaulatan Tuhan untuk menyatakan inilah alat kemuliaan yang Tuhan mau pakai. Wang Mingtao waktu dia mengalami persecution, dia tahu bahwa menjadi orang Kristen, dia tahu bahwa pada saat dia memberitakan Injil, dia tahu pada saat dia mengajarkan untuk supaya menolak gereja pemerintah yang bercorak komunis itu, dia tahu dia akan mengalami persecution. Tetapi saudara, meskipun dia belum mengalami persecution, dia sudah belajar bagaimana dia harus berkorban bagi Tuhan. Karena dia tahu waktu persekusian terjadi, yang dia harus lakukan adalah bagaimana dia dapat menjadi alat Tuhan supaya setiap penganiayaan yang terjadi ini bukan membuat kita terlepas daripada Tuhan, tapi justru kita semakin mengenal Tuhan, semakin memiliki akan keyakinan yang lebih total kepada Tuhan. Maka saudara, hal yang pertama yang kita bisa lihat yaitu adalah God makes persecution serve mission. Sehingga akhirnya kita melihat persecution adalah alat Tuhan yang dapat kita sama-sama hidupi bersama. Kedua adalah kita bisa belajar yaitu persecution, a normal thing for Christian to grow. Saudara, hal yang kedua yang kita bisa belajar yaitu adalah persecution adalah something normal. Ya, jadi saudara mengalami sebuah penganiayaan itu bagi orang Kristen itu adalah something normal. Saudara. Kenapa something normal? Karena di dalam apa yang dilakukan oleh setiap orang-orang percaya, kita semua itu ditulis dalam kitab suci itu pasti akan mengalami persecution. Jadi bukan satu orang dapat persecution, orang lain tidak menghadapinya. Bukan berarti orang lain yang kita dengar mengalami, kita nggak akan mengalaminya. Salah, saudara. Kitab suci dengan jelas mengatakan, all who desire to live a godly life in Christ, they will be persecuted. Mari kita coba buka dalam 2 Timotius, saudara. Mari kita buka sama-sama. Di dalam 2 Timotius, dan kita baca ayat 3, pasal 3, ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Mari kita baca bersama-sama saudara sekalian. 1, 2, sudah mendapatkan? Kita baca. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Saudara. Setiap mereka yang mau beribadah, hidup beribadah, bukan di sini bukan sekedar beribadah secara datang ke gereja, saudara. Tapi beribadah di sini dalam godly life, di dalam total life, di dalam hidupnya sebagai orang percaya. Waktu dia mau hidup beribadah di dalam Kristus, memiliki godly life in Christ, dikatakan kau akan menderita aniaya. Jadi siapa bilang persecution itu sebuah tema yang extraordinary, saudara? No. Justru persecution itu what a normal thing for Christian. Untuk apa? Untuk bertumbuh, saudara. Maka di sini kita akhirnya bisa melihat bagaimana waktu kita membahas persecution, waktu kita bicara tentang misi, waktu kita bicara tentang penganiayaan gereja, saudara, seringkali kita membicarakan ini adalah sesuatu yang di luar kita. Tetapi kita lupa, seperti tadi yang di awal saya mengatakan,
Sebenarnya ini adalah bagian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya, jangan engkau berkata bahwa orang lain akan mengalami persecution dan kita enggak. Tidak, saudara. Kitab suci mengatakan, orang yang mau hidupnya godly di dalam Kristus, mereka they will be persecuted. Mereka akan mengalami persecution. Dan ini kitab suci, saudara. Maka jika Alkitab mengatakan seperti itu, berarti kita perlu menyadari bahwa apa? Berarti kita perlu menyadari bahwa waktu kita mengalami persecution, kita berarti adalah orang-orang yang mengalaminya bersama-sama. Saya nggak beda sama Wang Mingtao. Saya nggak beda sama Watchman Nee. Saya nggak beda dengan orang-orang yang di dalam sejarah teologi Asia, mereka mengalami sebuah persecution. Mereka dan kita itu sama. Jadi kalau orang lain bisa sama, kita pun juga adalah orang yang sama yang mengalami persecution. Maka saudara, itulah kenapa waktu kita melihat hal ini, persecution bukanlah sesuatu yang extraordinary. Maka jangan kita mengatakan orang yang mengalami persecution itu adalah orang yang spesial. Tidak. Orang yang mengalami persecution, mereka adalah orang yang sama seperti kita. Dan bukan itu saja, saudara. Ketiga, yaitu adalah spreading the gospel. Kita melihat bagaimana persecution justru terkait untuk bagaimana Injil bukan cuma stop sampai di situ. Injil bukan cuma stop di satu provinsi. Atau Injil bukan hanya stop sampai hanya di satu wilayah. Tapi kita melihat dari persecution di dalam satu tempat. Kita melihat bagaimana Tuhan memakai akan persecution untuk spreading the gospel. Yaitu adalah untuk Injil Tuhan disebar. Dan kadang-kadang Tuhan memakai ini untuk memaksa orang-orang untuk apa? Go and go. Kalau kasus daripada Stefanus tidak menjadi satu turning point di dalam penganiayaan gereja, maka Injil tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Kalau kita melihat persecution tidak menjadi sesuatu yang terjadi di dalam kasus Stefanus, maka tidak ada isu yang dapat membuat kita melihat pentingnya mereka untuk mengejar orang-orang Kristen. Saya yakin dan percaya kenapa mereka sampai begitu getolnya untuk menguber atau mengejar orang-orang Kristen sampai ke seluruh pelosok. Kenapa mereka harus capek-capek melakukan semuanya itu? Saudara, dimulai dari seorang Stefanus. Mereka melihat orang yang berkhotbah begitu powerful. Dia melihat orang yang begitu bersaksi di dalam satu kesaksian yang sangat meaningful. Dan di dalam setiap apa yang dia lihat, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam kehidupannya untuk melihat bagaimana aku dibela oleh Kristus. Semua isu-isu itu adalah isu yang mengganggu mereka. Kenapa? Karena Tuhan Allah tidak pernah membela mereka. Karena di dalam kehidupan iman mereka, mereka menjalani iman hanya secara legalisme saja. Mereka belajar kitab suci, tapi kitab suci hanya mengisi kognitifnya, hanya mengisi identitasnya, tapi tidak pernah mengubah hidupnya. Itulah yang terjadi. Mereka melihat something different, tapi something different with hate, bukan something different with love. Akhirnya kita melihat apa yang dilakukan ini. Orang-orang Kristen bisa menjadi sesuatu yang powerful. Saya baru lihat satu Stefanus. Kalau saya melihat orang-orang yang tersebar itu adalah Stefanus, betapa mengerikannya mereka. Saudara, saya yakin dan percaya, waktu kita menjadi orang-orang yang diizinkan Tuhan menjadi orang Kristen, saudara orang yang paling berbahaya di muka bumi ini. Karena engkau memiliki gospel, karena engkau di dalam Roh Kudus, yang sepatutnya kita membawa konten Injil menjadi sesuatu yang dapat membuat mereka kagum dan membuat mereka gempar. Karena apa? Tidak ada something yang bisa memberikan pengharapan lebih besar daripada kitab suci, yaitu diselamatkan dan diterima oleh Tuhan di surga.
Maka saudara, spreading the gospel. Dari kita melihat Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita melihat bagaimana Tuhan membawa langkah kaki orang Kristen di dalam jalan mereka, di dalam lari mereka, di dalam akan setiap apa yang menjadi perjalanan mereka. Tuhan menuntun mereka sampai kepada ujung dunia. Untuk apa? Memberitakan Injil. Penganiayaan tidak bisa lepas dari pemberitaan Injil. Semakin dianiaya, Injil akan semakin disebar. Maka mau menghentikan orang Kristen, caranya adalah Injilnya yang harus dirusak. Bukan orangnya. Kalau mau rusak orang-orang Kristen, harus rusak kitab sucinya. Kalau mau rusak orang Kristen, harus rusak Tuhannya. Kalau cuma orang-orang Kristennya, tidak akan merusak. Saudara, karena di saat Tuhan masih bekerja, di saat Injil masih memberikan konten yang penuh kuasa, dan di saat mereka masih di dalam kuasa Roh Kudus diubahkan, orang Kristen semakin dihambat akan semakin merambat. Maka saudara, penganiayaan berkaitan dengan apa yang namanya Injil Tuhan yang diberitakan. Keempat, kita juga melihat bagaimana di saat di dalam kisah itu, kita juga melihat bagaimana seorang Saulus yang adalah seorang teroris kalau kita bisa katakan. Karena dia mengejar orang-orang Kristen, dia membunuh orang-orang Kristen, bahkan menangkap orang-orang Kristen dan bahkan berusaha untuk menumpas orang-orang Kristen. Tapi justru Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Mengasihi musuh. Pertanyaan, kenapa kita harus mengasihi musuh? Sudah di dalam bagian ini kita bisa belajar untuk melihat. Alkitab mengapa mengajarkan kepada kita, kasihlah musuhmu. Why we must to learn about this? Kenapa kita mesti belajar mengasihi musuh? Karena seorang teroris bisa jadi seorang evangelis. Karena seorang yang jahat hatinya seperti Saulus bisa menjadi Paulus. Dan dari seorang yang sangat-sangat benci dengan orang Kristen, akhirnya justru menjadi orang Kristen itu sendiri. Maka saudara, ini sesuatu yang akhirnya kita lihat bagaimana worst enemies bisa menjadi seorang evangelis. Dan kita melihat itu. Kalau Stefanus tidak dirajam batu, kalau Stefanus tidak mengalami penganiayaan, maka orang Kristen tidak akan pergi memberitakan Injil, tidak akan pergi lari dan tidak akan pergi untuk membawa Injil Tuhan. Tapi juga kita juga melihat bagaimana kalau kasus daripada siapa yang namanya Stefanus tidak terjadi, maka Saulus mungkin akan tetap menjadi seorang Saulus. Dan Saulus tidak akan pernah menjadi seorang Paulus. Justru Tuhan memakai persecution untuk membangkitkan orang yang Tuhan pilih. Justru waktu seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menderita, ada orang yang dipilih oleh Tuhan mengalami penganiayaan. Saudara, kitab suci menunjukkan sebuah fakta. Tuhan membangkitkan orang yang dipilihnya untuk melayani Tuhan lebih besar. Stefanus dipakai Tuhan. Dan waktu Stefanus akhirnya dia mati di rajam batu. Tuhan membangkitkan Saulus. Di mana Saulus akhirnya di Damsyik. Tuhan memberikan panggilan kepada dia. Dan akhirnya kita melihat dia dipanggil menjadi seorang rasul. Dan menjadi rasul Paulus. Saudara, maka penganiayaan menunjukkan kepada kita banyak fakta-fakta penjahat bisa jadi evangelis. Penjahat bisa jadi Kristen. Penjahat juga bisa jadi orang percaya. Kelima, saudara, yaitu adalah the gospel is truly good news. Yaitu adalah Injil Tuhan sungguh-sungguh adalah Injil yang memberikan kabar baik. Kenapa saya mengajak saudara untuk melihat poin yang ini?
Karena sejak kita melihat Injil Tuhan yang akhirnya membuat seorang Saulus bisa menjadi seorang Paulus, akhirnya Paulus bisa menyebarkan akan kesaksian hidupnya, menyebarkan akan Injil Tuhan, dan setiap Injil yang diberitakan, saudara sekalian, semuanya adalah Injil yang meskipun mengalami persecution dan mengalami exile sekalipun, kita melihat bagaimana banyak jiwa-jiwa yang dibangunkan. Bukan hanya sekedar seorang Paulus. Tapi kita akan akhirnya menemukan banyak orang-orang yang mirip dengan siapa yang namanya Paulus. Mengalami hal itu. Contoh siapa? Onesimus. Onesimus adalah seorang apa? Onesimus adalah seorang budak. Budak yang mungkin diperkirakan itu melakukan pencurian dari tuannya, Filemon. Tetapi akhirnya kita melihat dia bertemu dengan Paulus dan akhirnya kita melihat Onesimus bertobat. Dan akhirnya Onesimus dipakai Tuhan. Dan akhirnya kita juga melihat Onesimus akhirnya mengasihi Kristus. So coba lihat. The gospel is truly good news. Bukan cuma mengubah satu orang, tapi mengubah setiap orang percaya yang telah dipilih oleh Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat indah, saudara. Penganiayaan bukan bicara tentang sesuatu yang negatif. Penganiayaan yang terjadi pada orang-orang percaya justru ada sesuatu yang menunjukkan sebuah fakta that the gospel is truly good news for the people. Dan yang mengalami persecution, saudara, they was blessed by God. Mereka yang mengalami akan persecution, mereka itu mengalami berkat yang luar biasa. Mereka mengalami apa yang namanya satu anugerah yang luar biasa. Saudara, kita coba lihat di dalam 2 ayat, saudara. Misalnya kita melihat dalam Matius pasal 5 ayat 10. Ada satu ayat yang sangat indah. 5 ayat 10 dikatakan apa di situ? 5 ayat 10 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya. Blessed are those who are persecuted. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. For righteousness sake. Berarti saudara, waktu kita lihat berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti ada enggak orang yang dianiaya bukan karena kebenaran? Ada. Berarti not every persecution adalah dipandang oleh Tuhan sebagai sesuatu yang mulia. Berarti waktu kita mendengar nama persecution, kita mendengar penganiayaan, termasuk penganiayaan agama, termasuk penganiayaan iman, termasuk penganiayaan gereja Tuhan. Saudara, jangan terjebak. Not every persecution, not every man who persecuted, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Tidak semua orang loh. Berarti ada yang berbahagia, ada yang diberkati, ada yang enggak. Nah sekarang bagaimana tahu orang yang mengalami persecution mereka diberkati? Bagaimana tahu yang mengalami persecuted mereka adalah orang yang dikatakan berbahagia? Kalimat yang ada di baliknya itu apa? Blessed are those who are persecuted for righteousness sake. Yaitu adalah bahasa Indonesia memakai istilah oleh sebab kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah Tuhan Allah, Kristus, dan adalah firman, dan yang adalah yang diberikan oleh Tuhan Allah. Saudara, barulah mereka yang mengalami persecution, yang persecuted, mereka dapat dikatakan anak-anak Allah di saat mereka adalah yang membawa kebenaran. Barulah mereka dikatakan sebagai empunya kerajaan surga. Satu ayat lagi saudara, 1 Petrus. Coba kita buka. 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2,
3. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Saudara, ini adalah sesuatu yang juga sangat mengagumkan. Blessed setiap mereka yang mengalami persecution. Kenapa? Karena engkau nggak sendirian. Kalau engkau melakukan semuanya for the righteousness sake, roh Allah ada padamu. Maka itulah kenapa orang-orang kita melihat seperti Wang Mingtao, seperti Watchman Nee, kita melihat seperti orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti John Sung. Mereka mengalami begitu banyak tantangan-tantangan, namun mereka kenapa kok berani menghadapi semuanya itu? Alkitab mengatakan, roh Allah ada padamu. Seperti yang ada di dalam kitab suci Stefanus, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saudara, itulah kenapa dia bisa menghadapi persecution sampai akhir. Maka itulah kenapa saudara, kita jangan anti dengar kata Roh Kudus pasti dikaitkannya karismatik. Enggak, itu milik kitab suci. Kata dipenuhi Roh Kudus, di mana Roh Kudus ada padamu. Itu adalah satu hal ajaran kitab suci. Bukan ajaran karismatik. Justru kita harus rebut kembali kalimat-kalimat yang mereka sudah pakai dengan sembarangan. Roh Allah juga ada pada kita. Mengalami persecution. Kenapa bisa kuat menghadapi? Kalau bukan karena Allah, gak mungkin kita bisa hadapi. Saudara, kita sebagai orang percaya pun kita melihat hidup kita banyak kesulitan, bukan? Kita mengalami banyak tantangan-tantangan yang kita jalani dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kenapa kita akhirnya bisa melihat semua kesulitan itu bisa kita lewati dan kita bisa hadapi dan kita bisa melihatnya di dalam satu big picture bahwa semua ini adalah karena bukan saya. Akhirnya saya melihat semua itu adalah karena truly the good news itu sungguh-sungguh powerful bekerja. Truly the Spirit of God guide me, guide us. Sungguh-sungguh the gospel is truly good news. Dan we are blessed. Dan kita diberkati sungguh-sungguh di saat kita menghadapi semuanya. Kenapa? Dia bersama-sama dengan kita. Maka saudara, waktu kita melihat hal seperti ini, maka yang menjadi pertanyaan yaitu adalah, mengapa gereja banyak bukan mengalami sebuah kekuatan yang powerful di saat mengalami persecution? Kenapa hari ini kita mungkin bertanya, kenapa gereja-gereja yang di mana seperti yang ada di North Korea, saudara, saya pernah bertemu dengan seorang North Korea di Beijing, saudara, dan saya tanya, bagaimana kekristenan yang ada di North Korea? Dan dia mengatakan satu hal, kami melihat Tuhan bekerja di dalam pelayanan kami. Saya tanya, pelayananmu berapa orang? Di persekutuanmu berapa orang? Pelayanan kami, tidak banyak. Di rumah saya, kita ibadah 10 orang. Di rumah teman saya, 10 orang. Di teman saya, 10 orang. Saudara, mungkin kita mendengar 10 orang. Dampaknya apa? Saudara, tapi kita lupa. 10 orang ditambah 10 orang di tempat lain, ditambah 10 orang tempat lain, ditambah 10 orang tempat lain, sampai satu kompleks tiap rumah 10. Kita akhirnya nggak bisa hitung lagi, terlalu banyak. Dan akhirnya kita baru tahu what the powerful gospel bekerja di situ. Begitu juga dengan di China. Di China ada established church, ada underground church. Established church gerejanya besar-besar. Underground church gerejanya kecil-kecil. Gereja yang terbesar underground church tahun 2018 itu ada satu hamba Tuhan di Guangzhou. Namanya adalah Samuel Lam. Di mana dia seorang yang memulai penginjilan. Sampai akhirnya dipenjarakan 23 tahun. Dan sebelum dipenjarakan 23 tahun, dia melayani hanya untuk puluhan orang. Setelah dipenjarakan 23 tahun, dan waktu dia keluar dari penjara dan dia merintis gereja, dari tahun 79 sampai tahun 2013, 5.000 orang menjadi jemaatnya.
Waktu saya dengar kabar itu, saya coba untuk pergi ke gereja itu. Gerejanya sebesar apa? RMCI kah? Seindah apa RMCI kah? Waktu saya datang ke tempatnya, masuk gang, lalu melihat ada rumah, 3 rumah dijadiin satu. Lalu akhirnya pada saat saya masuk, gak kelihatan gereja. Betul-betul kayak apa? Kayak gudang. Dan waktu masuk, tidak menarik. Lalu waktu lihat lantai 1, lantai 2, lantai 3, saya nggak lihat apa-apa selain kepala orang. Jadi dari belakang sampai depan sini, itu kepala orang semua. Dan pendetanya di sini, ini kepala orang, semua kepala orang sudah. Dan satu hari Minggu itu, bisa 5.000 orang ngumpul. Saudara. 7 kali kebaktian. Dan waktu saya melihat, bukan hanya sekedar kepala orang ada di ruangan itu, tapi di tangga-tangga kepala orang. Dan maafkan, di depan WC pun ada kepala orang juga. Jadi di WC itu orang berdiri dengerin khotbah. Sampai di bawah, sampai di pekarangan, itu kepala orang semuanya. Dan setiap lantai ada TV. Sampai di bawah pekarangan itu juga ada TV. Gereja yang sangat-sangat tidak layak dikatakan gereja. Aneh luar biasa kalau dikatakan itu gereja. Saudara, ini masih indah, bagus, luar biasa. Gereja itu, gereja yang sangat-sangat secara arsitektur jeleknya minta ampun. Tetapi 5.000 orang mendengar khotbah dia. Seorang yang tua luar biasa, nanti saudara lihat fotonya. Tua luar biasa. Dan dia seorang yang sangat-sangat meyakini. Setelah dia 23 tahun di penjara, waktu dia keluar penjara, dia mengeluarkan satu kalimat yang membuat saya hari ini pun mau ngajak kita untuk merenungkannya. Dia mengatakan, more persecution, more growing. Dia mengatakan, semakin kita mengalami persecution, Tuhan mempertumbuhkan kita. Saudara, waktu saya merenungkan kalimat itu, kita mungkin perlu bertanya, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Mengapa kita yang di Indonesia, kita mungkin kurang terlalu memiliki antusias. Kita sudah terbiasa dengan gereja yang sudah terlalu aman. Kita sudah menjadi orang yang terlalu secure. Bahkan apalagi dengan online dan sebagainya, kita menjadi seorang yang terlalu nyaman, comfortable. Sehingga akhirnya kita menjadi orang yang kurang memiliki sense terhadap bagaimana menikmati bahwa persecution adalah bagian daripada rencana Tuhan. Saudara, saya mengutip seorang bernama John MacArthur. John MacArthur mengatakan, waktu dia membaca tentang keadaan gereja, kenapa gereja di Amerika tidak seperti gereja di Tiongkok? Kenapa gereja di Amerika tidak seperti gereja di North Korea? Kenapa gereja yang ada di Amerika tidak seperti gereja yang terjadi di South Korea dan sebagainya? Dan saudara, kalimat yang dia katakan mengatakan, I am absolutely 100% convinced that the weakness of the church in America adalah karena apa? Pertama dia mengatakan, the superficiality of the church. Yaitu adalah gereja sudah terlalu menjadi gereja yang superficial, palsu. Senyum-senyum tapi di belakangnya brengsek banget. Senyum-senyum tapi di belakangnya penuh dengan kebencian, hate. Superficiality. Lalu dikatakan the shallowness of the church. Yaitu gereja nak mau belajar firman Tuhan, pokoknya menikmati, duduk, menikmati, dan juga baca kitab suci menikmati. Tapi kita mau berjuang, gak mau untuk berkorban, gak mau untuk menjalani sebuah kehidupan untuk tidak nyaman di dalam mengikuti Tuhan. Sehingga belajar kitab suci, belajar doktrin kita menolaknya. Sehingga waktu kita disuruh untuk belajar buku teologi kita menolaknya. Sehingga kita menganggap itu bukan bagian dari saya. Saudara, the shallowness of the church
itu justru membuat gereja makin lama makin lemah. Dan bukan itu saja. The hypocrisy of the church. Hypocrite. Munafiknya gereja. Pakai nama Tuhan tapi kumpulin uang. Pakai nama Tuhan tapi adalah untuk penyalahgunakan. Dan dia mengatakan the superficial of the church, the shallowness of the church, the hypocrisy of the church is directly related to the absence of any cost or any price to be paid to be a Christian. Sehingga akhirnya kita melihat di sini, dia mengatakan, saya suka kalimat dia yang terakhir. If persecution came to the America, you will see a very different kind of Christianity. Kalau persecution terjadi di Amerika, kekristenan hari di Amerika tidak akan seperti ini. Kekristenan di Amerika pasti akan berubah. Dan perubahan yang akan terjadi di Amerika akan di perubahan yang akan menjadi inspirasi bagi orang. Saudara, saya sangat melihat kalimat ini. Saya percaya kalimat ini muncul bukan karena arogansi. Saya percaya kalimat ini keluar adalah sebuah harapan. Sebuah harapan di mana Amerika yang sudah tahu begitu kacau balaunya secara moralitas. Secara kekristenan sudah banyak bercampur aduk dengan prosperity teologi. Sudah campur dengan begitu banyak ajaran-ajaran bidat sesat. Dan kekristenan di Amerika itu sangat-sangat memilukan hati. Maka saudara, dia sebagai seorang reform, dia sebagai seorang Bible teacher. Saudara, saya percaya, if persecution came to the America, you will see a very different kind of Christianity. Nah saudara, hari ini kita perlu bertanya kepada kita masing-masing. Kita yang adalah di Indonesia. Kita tahu di Indonesia juga ada persecution terjadi. Front Pembela Islam yang seringkali mengganggu akan apa yang terjadi di dalam kebebasan beragama dan sebagainya. Kita tahu persecution ada di Indonesia. Tapi coba saudara, bawalah tema ini di dalam personal issue dalam hidupmu. Kalau persecution terjadi di dalam hidup saya, mungkinkah saudara akan melihat different kind of Christianity di dalam hidupmu hari ini? Mungkin hari ini saudara menganggap kekristenanmu biasa saja. Tapi mungkinkah kalimat ini juga bisa berlaku buat kita? Kalau persecution datang kepadaku, dan aku harus menghadapi sebuah persecution, akankah aku akan melihat different kind of Christianity di dalam iman saya? Saya percaya, you will be different. Tapi bukan berarti kita masokis, kita cari-cari apa yang namanya sebuah persecution. Kita bukan berarti cari-cari penganiayaan, ayo aniaya saya supaya saya bisa. Itu bukan maksudnya. Tuhan bisa memberikan kita persecution. Tuhan juga bisa tidak memberikannya sekarang. Tetapi, saudara, yang Tuhan nyatakan bahwa apa? God can use persecution. Tuhan bisa memakai persecution untuk mengubah hidupmu. Slide terakhir saudara sebelum kita tutup. Inilah yang tadi saya sharingkan. Seorang Samuel Lamb. Saya pernah bertemu dengan dia. Dan dia mendoakan saya. Dia tahu saya seorang anak muda yang melayani di negaranya. Dan saya mengatakan bahwa saya membawa kesempatan dalam kehidupan saya untuk saya memberitakan Injil untuk orang Indonesia. Dia mengatakan, very good. Anak muda mau melayani, very good, dia bilang. Lalu dia mengatakan, tapi harus belajar rendah hati ya, dia bilang. Belajar rendah hati senantiasa. Dan akhirnya saya juga baru tahu Pendeta Stephen Tong juga pernah bertemu dengan Samuel Lamb. Bahkan Pendeta Stephen Tong pernah datang ke gereja itu. Tapi karena dia tidak ada di tempat, dia sudah tunggu beberapa menit, tidak ada orangnya. Akhirnya Pendeta Stephen Tong meskipun tidak bertemu dengan orang besar ini, tapi dia akhirnya Pendeta Stephen Tong mengeluarkan bolpen Parker yang ada di tangannya dan memberikan suruh kasih ke orang ini. Saudara,
Waktu saya dengar itu, berarti semua orang mengetahui Samuel Lamb, seorang yang dipenjarakan 23 tahun ini. Dan dia orang yang waktu berada dalam satu gereja yang secara arsitektur jelek sekali. Lalu jemaatnya itu masuk di dalam gereja yang sangat tidak teratur. Sampai WC pun menjadi tempat mendengar Injil. Sampai di tangga pun adalah tempat mendengar Injil. Soalnya hari ini kita terlalu rapi bukan? Semua yang dengar khotbah semua di dalam ruangan sangat nyaman. Kursi yang sangat nyaman. Dan tangga tidak pernah menjadi tempat orang mendengar khotbah. Apalagi depan WC. Dan maupun di dalam WC sekalipun. Saudara, kita hari ini terlalu nyaman. Tapi bukan berarti kita harus menyiksa diri untuk supaya kita memiliki iman. Saudara, tetapi teruslah engkau melihat Tuhan memakai persecution untuk memberikan pertumbuhan kepada orang lain. Adalah baik jika saudara sebelum persecution terjadi, engkau bertumbuh. Tapi bagi orang yang enggak bertumbuh atau yang belum bertumbuh, Tuhan memakai persecution untuk membangun mereka dan membangkitkan mereka. Saudara, berdoalah untuk orang-orang yang seperti ini. Pertama kali saya datang ke Beijing adalah tahun 2001 sebagai seorang mahasiswa praktek. Dan waktu saya berangkat tahun 2001, saya tiba di Beijing dan saya datang ke beberapa gereja. Salah satu gereja yang saya pergi adalah satu gereja yang sangat-sangat penuh dengan memori. Kenapa? Waktu saya masuk dalam gedung itu, gedungnya jelek luar biasa, dari luar kayak gudang. Waktu saya masuk, saya melihat semua sudah kepala-kepala orang duduk di bawah, tidak ada kursi. Semua duduk di bawah, semua dekat-dekatan. Dan di dalam musim panas, semua cuma dari ruangan itu hanya ada 4 kipas angin. Dan waktu saya lihat di situ, waduh tempatnya sudah nggak nyaman. Kalau suruh datang lagi, ogah. Karena panasnya minta ampun, semuanya bau ketek. Semua bau semuanya karena keringetan semuanya. Cuma 4 kipas angin. Hari ini AC berapa ini? Itu cuma 4 kipas angin. Dan saya hitung berapa di dalam ruangan itu. Saya kaget sendiri. Hampir 200 orang. Saudara, cuma duduk di bawah, tak pakai kursi. Dan waktu di dalam keadaan seperti itu, mereka nyanyi dengan keringetan, mereka nyanyi dengan penuh sukacita. Bahkan saya nyanyi pun susah karena baunya sudah ruangan itu bau. Mau disemprot apapun susah. Tetapi saya melihat sendiri sukacita mereka. Saya melihat mereka memuji Tuhan. Saya melihat bagaimana mereka bersaksi. Saya melihat bagaimana mereka mendengar firman Tuhan. Dan bahkan setelah khotbah selesai, mereka berdoa memohon Tuhan memberkati mereka. Dan bahkan setelah pulang, mereka nggak langsung pulang. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil sapu sama-sama bersihin gereja. Nggak perlu nggak perlu orang yang membersihkan gereja. Jemaat yang membersihkan gereja. Saya belajar dari itu. Makanya saya di dalam pelayanan saya, tempat saya melayani, yang bersihin gereja harus jemaat bersama hamba Tuhan. Tidak boleh sewa. Karena apa? Karena yang kita lihat itulah dari pelajaran buat kita. Saudara, itu menjadi satu pelajaran yang kami sangat bersyukur. Namun, melihat persecution masih berjalan sampai hari ini, masih. Gereja-gereja masih mengalami persecution? Yes. Tetapi, apakah berhenti? No. Justru makin rajin melayani. Makin menghadapi setiap tantangan-tantangan itu. Kenapa? Karena roh Allah ada pada mereka. Dan mereka percaya itu. Dan mereka taati setiap firman Tuhan. Karena Tuhan berfirman kepada mereka melalui kitab suci. Melalui setiap hamba Tuhan. Dan setiap gereja yang memberkati mereka. Dan untuk itulah mereka berani mati. Karena Tuhan mengasihi mereka, dikasih hamba Tuhan.
Mereka mengasihi Tuhan karena Tuhan kasih mereka gereja. Tuhan kasih mereka pendoa. Mereka dikasih akan komunitas untuk bertumbuh dan menemukan Kristus yang memberkati mereka. Bagaimana saudara hari ini? Apakah engkau adalah orang-orang yang sudah menikmati pertumbuhan rohani dalam hidupmu? Persecution mungkin belum datang padamu, tetapi saudara, persecution will come. Tetapi bukan berarti persecution will come dan akhirnya nggak ada apa yang terjadi. Kita justru dipanggil untuk menghadapi. Kenapa? Karena Roh Allah ada pada kita dan Dia memimpin saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kita yang ada di Indonesia supaya kita waspada dan kita tetap melihat kita adalah orang anak Tuhan yang bukan hanya sekedar mereka yang mengalami persecution. You will be persecuted. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Di saat kita sudah mendengar seorang Stefanus yang sudah memberitakan firman dan akhirnya dirajam batu. Bersaksi atas kemuliaan Tuhan dan akhirnya mati di tangan orang-orang yang membencinya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kematiannya seakan-akan adalah kematian yang tidak kudus. Sepertinya dia adalah seorang yang dianggap bidat sesat maupun dianggap tidak memiliki relevansi yang benar. Namun justru di dalam kitab suci kita melihat bagaimana Tuhan memakai Stefanus, membangkitkan Saulus menjadi Paulus dan membawa jemaat gereja Tuhan mengalami pembaruan, memberitakan Injil Tuhan. Hari ini Alkitab ada di tangan saudara. Mungkinkah oleh karena kitab sucimu, engkau akan mengalami persecution? Mungkinkah melalui firman yang ada dalam kitab sucimu, engkau dianiaya oleh karena kebenaran? Mungkinkah oleh karena kitab sucimu, kesaksianmu membuat marah orang karena Kristus? Mungkin. Tapi siapakah yang berkata, Tuhan, aku mau tetap setia. Tuhan, aku mau belajar untuk bertekun. Tuhan, saya mau belajar seperti orang-orang yang telah Tuhan pilih, yang telah Tuhan utus, dan yang telah Tuhan pakai. Saya mau berbagian di dalam misimu untuk senantiasa di dalam rohmu, aku mau setia. Mungkinkah kita hari ini mengalami seperti yang John MacArthur katakan, gereja sudah mengalami superficiality. Gereja sudah mengalami the shallowness. Gereja sudah menjadi hipokrit. Sehingga akhirnya kita tidak bisa pay the price untuk menjadi orang Kristen. Mungkinkah hidup kita menjadi hidup yang seperti ini? Mungkin. Tetapi seperti apa yang dikatakan John MacArthur, if persecution came to America, you will see a different kind of Christianity. Mungkinkah setiap persecution datang dalam hidupmu and you will see a different kind of Christianity inside you. Saya tahu hari ini bukan KKR. Saya tahu hari ini bukan sebuah kebangunan rohani. Tapi hari ini saya mengajak kita untuk mengintrospeksi diri dan memakai beberapa waktu ini
untuk mengambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara di dalam hatimu memohon kepada Tuhan. Hari ini, siapakah di antara saudara sekalian yang berkata, Tuhan, saya mau belajar setia seperti orang-orang yang dipakai Tuhan. Seperti Samuel Lamb, seperti Wang Mingtao, seperti Westman Nee, seperti orang-orang yang sudah dipakai Tuhan di dalam sejarah Asia. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau setia. Saya adalah orang-orang yang mungkin terlalu nyaman, terlalu aman, terlalu enak, terlalu secure. Tapi saya mau belajar bukan terbuai akan semuanya itu. Saya mau lebih lagi setia. Saya mau lebih lagi berjuang. Saya mau lebih lagi berkorban. Saya mau lebih lagi membayar harga. Saya mau Tuhan, pimpinlah roh-Mu dalam hidup saya. Hadapi semua ini. Siapakah di antara saudara yang berkata, Tuhan, ini saya mau belajar setia. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini bukan KKR, tapi inilah komitmenmu di hadapan Tuhan. Mintalah kepada Dia, supaya engkau mau lebih setia bagi Tuhan. Mau lebih lagi berkorban bagi Tuhan. Mau lebih lagi menjadi bagian di dalam misi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Bapa dalam surga, kami terima kasih. Kalau Tuhan masih berbicara kepada kami, siapakah hamba-Mu di depan ini? Hamba-Mu masih terlalu nyaman men-sharingkan semuanya ini pun masih di dalam sebuah pergumulan. Namun Tuhan, Engkau mengajak kami untuk percaya. Persecution bukanlah sesuatu yang extraordinary. Kami masih melihat kedaulatan-Mu. Kami masih melihat sesuatu yang normal terjadi. Kami melihat ini adalah alat untuk memberitakan Injil. Membuat kami melihat bagaimana jiwa orang yang berdosa bisa menjadi orang yang memberitakan Injil. Kami masih bisa melihat the good news is truly good news. Dan kami masih bisa melihat orang-orang yang mengalami persecution. Mereka adalah orang-orang yang menerima blessing daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas setiap apa yang sudah kami dengar. Jangan biarkan komitmen kami hanya sekedar malam ini saja. Gelisahkan kami. Lebih lagi. More and more deeper. Untuk kami lebih bersacrifice. Untuk kami lebih lagi berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas malam hari ini. Kami serahkan waktu kami dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur pada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin.